Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai kesulitan belajar matematika. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Sidar Firman, NIM 19.16023 dari Prodi Tadris Matematika IAIN Parepare. Sebelum kita membahas tentang bagaimana sih kesulitan belajar dalam matematika, yang pertama di sini kita akan jelaskan mengenai apa sih itu belajar. Jadi, belajar yaitu dapat diartikan sebagai aktivitas mental atau psikis yang terjadi karena adanya interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan-perubahan yang bersifat relatif tetap dalam aspek-aspek seperti kognitif, psikomotor, dan afektif. Apa sih arti dari ketiga aspek tersebut? Aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Kemudian psikomotor atau bisa disebut dengan psikomotorik adalah domain yang meliputi perilaku, gerakan, dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Kemudian yang terakhir yaitu afektif, mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Perubahan tersebut dapat berubah sesuatu yang sama sekali baru atau penyempurnaan atau bisa disebut dengan peningkatan dari hasil belajar yang telah diperoleh sebelumnya. Pengertian matematika. Menurut Johnson dan Mike Lebus, matematika adalah bahasa simbolik yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan, sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir. Beberapa alasan perlunya siswa belajar matematika yaitu: pertama, matematika merupakan sarana berpikir yang jelas dan logis. Yang kedua, sarana untuk memecahkan masalah sehari-hari. Yang ketiga, sarana mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman. Yang keempat, sarana untuk mengembangkan kreativitas. Dan yang kelima yaitu sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya. Cockcroft mengemukakan bahwa matematika perlu diajarkan kepada siswa karena yang pertama selalu digunakan dalam segi kehidupan, yang kedua semua bidang studi memerlukan keterampilan matematika yang sesuai, yang ketiga merupakan sarana komunikasi yang kuat, ringkas, dan jelas, yang keempat dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berpikir logis, ketelitian, dan kesadaran keruangan. Yang keenam, memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang menantang. Hasil belajar matematika yang harus dikuasai siswa meliputi perhitungan matematis dan penalaran matematis. Pengertian kesulitan belajar didefinisikan oleh The United States Office of Education yang dikutip oleh Abdul Rahman adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ajaran atau tulisan. Sedangkan menurut Sunarta 1985, kesulitan belajar adalah kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam kegiatan belajarnya, sehingga berakibat prestasi belajarnya rendah dan perubahan tingkah laku yang terjadi tidak sesuai dengan partisipasi yang diperoleh sebagaimana teman-teman kelasnya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa kesulitan belajar adalah suatu keadaan dalam proses belajar mengajar di mana peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Kesulitan belajar matematika disebut juga diskalkulia. Istilah diskalkulia memiliki konotasi medis,
yang memandang adanya keterkaitan dengan gangguan sistem syaraf pusat. Menurut Soejono, terdapat kesulitan khusus dalam belajar matematika, seperti kesulitan dalam menggunakan konsep. Dalam hal ini, dipandang bahwa siswa telah memperoleh pengajaran suatu konsep, tetapi belum menguasainya. Mungkin karena lupa sebagian atau seluruhnya. Mungkin pula konsep yang dikuasainya kurang cermat. Kesulitan dalam belajar menggunakan prinsip. Jika kesulitan siswa dalam menggunakan prinsip kita analisis, tampaklah bahwa pada umumnya sebab kesulitan tersebut antara lain: A. Siswa tidak mempunyai konsep yang dapat digunakan untuk mengembangkan prinsip sebagai butir pengetahuan yang perlu. Kemudian, miskin dari konsep dasar secara potensial merupakan sebab kesulitan belajar prinsip yang diajarkan dengan metode kontekstual atau contoh nyata. Maksudnya kurang jelas. Dan yang ketiga yaitu siswa kurang jelas dengan prinsip yang telah diajarkan. Kurang paham maksud dari siswa kurang jelas di sini, yaitu sehingga siswa kurang paham yang dengan prinsip yang telah diajarkan. Sehingga siswa kurang paham dengan prinsip yang telah diajarkan. Kemudian, kesulitan memecahkan soal berbentuk verbal. Keberhasilan dalam memecahkan persoalan berbentuk verbal tergantung kemampuan pemahaman verbal, yaitu kemampuan memahami soal berbentuk cerita dan kemampuan mengubah soal verbal menjadi model matematika, biasanya dalam bentuk persamaan, serta kesesuaian pengalaman siswa dengan situasi yang diceritakan dalam soal. Kemudian, Koestoer mengemukakan dalam Nini Subini bahwa dalam mengidentifikasi kemungkinan sebab kesulitan belajar dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu pertama, kondisi-kondisi fisiologis yang permanen, kemudian kondisi-kondisi fisiologis yang temporer, kemudian pengaruh-pengaruh lingkungan sosial yang permanen, selanjutnya pengaruh-pengaruh lingkungan sosial yang temporer. Rahmadi Widiharto menyatakan bahwa faktor intelektual penyebab siswa mengalami kesulitan belajar matematika yaitu pertama, kesulitan mengabstraksi, menggeneralisasi, berpikir deduktif, dan kurangnya daya ingat. Berdasarkan pendapat Reid dalam Jamaris, mengabstraksi berhubungan dengan memecahkan masalah, membandingkan bilangan dengan simbolnya, konsep desimal, memahami pola hitung. Misalnya, siswa tidak mengerti maksud dari sebuah soal, sehingga menyebabkan siswa sulit untuk memecahkan masalah matematika tersebut. Yang kedua, kesulitan dalam memecahkan masalah terapan atau soal cerita. Dan yang ketiga, kesulitan pada pokok bahasan tertentu. Kesimpulannya, bahwa faktor yang mempengaruhi seorang anak mengalami kesulitan belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor intelektual yang dipengaruhi oleh kesulitan mengabstraksi, daya ingat, kesulitan memecahkan masalah, dan lain-lain. Faktor internal lainnya yaitu motivasi serta disfungsi neurologis. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi seorang anak mengalami kesulitan belajar yaitu pengaruh lingkungan, gaya belajar, serta pengaruh fisiologis. Menurut Lerner, karakteristik anak berkesulitan belajar matematika yang pertama yaitu gangguan hubungan keruangan. Konsep hubungan keruangan seperti atas, bawah, puncak dasar, jauh dekat, tinggi rendah, depan belakang, awal akhir umumnya telah dikuasai oleh anak sebelum masuk SD. Namun, bagi anak berkesulitan belajar matematika, memahami konsep tersebut mengalami kesulitan karena kurang berkomunikasi dan lingkungan sosial kurang mendukung. Selain itu juga adanya
kondisi intrinsik yang diduga disfungsi otak. Karena adanya gangguan tersebut, mungkin anak tidak mampu merasakan jarak angka-angka dan garis bilangan atau penggaris, dan mungkin anak tidak tahu bahwa angka 2 lebih dekat ke angka 3 daripada ke angka 8. Abnormalitas persepsi visual. Anak berkesulitan belajar matematika sering mengalami kesulitan untuk melihat berbagai objek dalam hubungan dengan kelompok. Misalnya, anak mengalami kesulitan dalam menjumlahkan dua kelompok benda yang terdiri dari 3 dan 4 anggota. Anak juga sering tidak mampu membedakan bentuk-bentuk geometri. Asosiasi visual motor. Anak berkesulitan belajar matematika sering tidak dapat berhitung benda-benda secara berurutan. Anak mungkin baru memegang benda yang kedua tetapi mengucapkan 4. Perseverasi. Anak yang perhatiannya melekat pada satu objek dalam jangka waktu relatif lama. Gangguan perhatian semacam itu disebut perseverasi. Pada mulanya, anak dapat mengerjakan tugas dengan baik, tetapi lama-kelamaan perhatiannya melekat pada satu objek saja. Kesulitan mengenal dan memahami simbol. Anak berkesulitan belajar matematika sering mengalami kesulitan dalam mengenal dan menggunakan simbol matematika. Gangguan ini dapat disebabkan oleh gangguan memori dan oleh gangguan persepsi visual. Gangguan penghayatan tubuh. Anak berkesulitan belajar matematika juga sering menunjukkan adanya gangguan penghayatan tubuh atau body image. Anak sulit memahami hubungan bagian-bagian dari tubuhnya sendiri. Misalnya, jika disuruh menggambar tubuh, maka tidak ada yang utuh. Kesulitan dalam membaca dan bahasa. Anak berkesulitan belajar matematika akan mengalami kesulitan dalam memecahkan soal-soal yang berbentuk cerita. Skor PIQ jauh lebih rendah dari VIQ. Anak berkesulitan belajar matematika memiliki PIQ yang jauh lebih rendah daripada skor VIQ. Kekeliruan umum yang dilakukan oleh anak berkesulitan belajar matematika. Agar dapat membantu anak berkesulitan belajar matematika, guru perlu memahami berbagai kesalahan umum yang dilakukan anak dalam menyelesaikan tugas matematika. Menurut Lerner, kekurangan itu meliputi pemahaman tentang simbol, nilai tempat, perhitungan, penggunaan proses yang keliru, dan tulisan yang tidak terbaca. Adapun solusi bagi seseorang yang kesulitan belajar matematika, cobalah dengan menggunakan gambar ataupun cara lain untuk menjembatani langkah-langkah atau urutan dari proses keseluruhannya. Bisa juga dengan menyuarakan konsep matematis yang sulit dimengerti dan minta si anak mendengarkan secara cermat. Tuangkan konsep matematis atau angka-angka secara tertulis di atas kertas agar anak mudah melihatnya dan tidak sekadar abstrak. Atau kalau perlu, tuliskan urutan angka-angka itu untuk membantu anak memahami konsep setiap angka sesuai dengan urutannya. Tuangkan konsep-konsep matematis dalam praktek serta aktivitas sederhana sehari-hari. Sering-seringlah mendorong anak melatih ingatan secara kreatif, entah dengan cara menyanyikan angka-angka atau cara lain yang mempermudah menampilkan ingatannya tentang angka. Pujilah setiap keberhasilan, kemajuan, atau bahkan usaha yang dilakukan oleh anak. Lakukan proses hubungan antara konsep yang sedang diajarkan dengan kehidupan nyata sehari-hari, sehingga anak mudah memahaminya. Harus ada kerjasama terpadu antara guru dan orang tua untuk menentukan strategi belajar di kelas, memonitor perkembangan dan kesulitan anak, serta melakukan tindakan-tindakan yang perlu untuk memfasilitasi kemajuan anak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang kesulitan dalam belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.